kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya. Allah izinkan kita hadir di rumahnya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu-tamu yang dimuliakan dengan berbagai keutamaan dan kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita berhak mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat nanti dan semakin cinta kita kepadanya. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembicaraan kita tentang fikih doa dan zikir. Di dalam pembicaraan kita di bulan lalu, bahwa zikir yang termasuk zikir yang utama atau termasuk zikir yang paling utama adalah talabu al-ilm, yaitu menuntut ilmu. Kemudian dengannya diketahui pula zikir-zikir yang utama yang dikhususkan oleh Allah SWT dengan waktu dan tempat tertentu, maka diutamakan dari zikir-zikir mutlak yang lainnya. Sekarang pembahasan tentang zikrullah bi zikri asma'ihi wa sifatihi, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya, dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki nama-nama yang al-husna, kemudian sifat-sifat yang ulia, yang terpuji dan tinggi, dan semuanya itu mengandung puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang layak baginya dan yang telah dipilihkannya dari sifat-sifat sempurna dan puji-pujian yang tinggi. Kemudian zikir ada dua macam, yaitu yang pertama adalah zikru asma'i rabbil husna wa sifatihil azimah wa tsana'i alaihi biha, yaitu menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna dan sifat-sifat yang besar, serta menyanjungnya dengan nama-nama tersebut dan sifat-sifat tersebut, serta mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak layak baginya, yang tidak layak baginya. Dan seperti yang tersebut dalam perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, ahabul kalami ilallahi ba'dal qur'ani subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala setelah Al-Qur'an, yarhamukallah, adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya adalah puji-pujian dan sanjungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memang dia ahlinya. Allah Maha Suci, subhanallah, suci dari segala kekurangan
suci daripada segala aib. Maka tidak boleh kita menisbatkan kepada Allah satu pun kekurangan, karena dia memang tidak memiliki kekurangan. Seperti mensifati Allah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu ketika mereka katakan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Allah jawab ghullat aydihim bal yadahu mabsutatan, justru tangan mereka lah yang terbelenggu karena kekikiran mereka. Bal yadahu mabsutatan, tapi tangan Allah terbentang, yang terbentang dan memberi kapan saja yang dia kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, atau mensifati Allah dengan sifat lelah atau capek atau ponek, seperti yang juga dilakukan oleh orang Yahudi Bani Israel. Serta Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan langit dan bumi, dia istirahat pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh. Ini juga mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan. Atau yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani ketika mensifati Allah memiliki anak, dan yang memiliki anak adalah sifat kekurangan, karena dia memerlukan istri. Maka Allah SWT menafikan itu daripada dirinya. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Maka subhanallah mimma subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimun, subhanahu wa ta'ala amma yaqulu musyrikun, yaitu maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrikun, orang-orang musyrikin. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian juga Allah maha suci daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang tersesat dari umat ini. Ada orang tersesat di umat awak? Lain? Tak ada. Mana banyak nak sosek pun nak nak sosek. Mana banyak tersosek tu tak tersosek? Apa bukti? Banyak nak tentu agama dia lah tersosek. Kan ya? Saya tengok bapa orang non ngaji di ke awak, non rutin ngaji. Tu bapa Allah non tak ngaji. Mana banyak aja non ngaji berhenti tidur. Banyak tidur dia kan? Tu kalau nak ngaji tentu agama dia. Kalau tak ngaji tentu agama dia. Tak. Sawale ngaji banyak tak tentu. Apalagi non tak ngaji. Sudah itu nyoba agama je ni. Apa ni kuat dah? Ya pastinya tak ilmu lah. Contoh apa buat orang banyak, contoh itulah orang banyak orang tak ngaji je. Makanya kebanyakan umat tidak berilmu, kata Allah SWT, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, la yafqahun, tak berilmu, tak faham. Sawaklah pada duduk ni, tu tak yo faham langguk-angguknya, bang-bang tak faham ke. Apalagi yang tidak mengaji semua sekali. Dia terlalu banyak. Dia terbanyak ilmu. Itu supaya jadi samanya buat petangnya. Tak ada Al-Quran yang mengatakan Allah SWT menyuruh hamba-hambanya untuk melakukan solat ni. Kenapa ya? Nyambut itu. Tidak ada dia dalam Quran Allah Ta'ala nyuruh hambanya untuk beribadah. Ya profesor juga. Itu makanya kaum muslimin dan muslimat, orang yang cerdas belum tentu berilmu lah. Tapi orang berilmu pasti cerdas. Makanya walaupun profesor, tapi dia tidak nuntut ilmu agama dah.
Walaupun jadi ketua pengurus masjid dia. Ketua pengurus masjid. Apa dia ketua pengurus? Nyenyo paling berpangkit di situ. Nya profesor. Alek lo pula rajin salatnya. Le pula rajin salat, tambah lo rajin berinfak. Itulah jadi pengurus. Dulu macam itu. Jadi muakkar waktu masa jahiliyah. Ya, Amr bin Lu'ay al-Khuzai yang pertama mau berhala ke Makkah tu, ini orang kaya, rajin berinfak, rajin pula ke Masjidil Haram. Qadalah ni haji. Sama buat haji Abu Jahal, haji Abu Lahab. Nah, tuan-tuan, haji orang tu dahulu. Cuma haji jahil. Nabi bagi. Apa solatnya Nabi tu? Apa ni orang lu solat Nabi tu? Iya, apa dia tak temo dah? Hanya tak sama dengan yang diamalkan oleh masyarakat umum. Tak sama dengan yang diyakini oleh masyarakat umum. Bapak kan sama, Nabi dengan ilmu, mereka dengan hawa dan nafsu. Hanya ikut orang banyak, dan orang banyak membuat tanpa ilmu. Nah, ketika datang Nabi membawakan ilmu, tentu tidak akan sama amalan dengan dasar ilmu dengan amalan tanpa dasar ilmu. Itu dia wangi ke Nabi SAW. Dan kebanyakan maikui atau kebanyakan bongi? Kebanyakan bonginya, kebanyakan tak ngaji. Mana ngaji canda Abu Bakar, canda Umar, canda Utsman, Ali, tak bongi ke Nabi, diikuti dah. Tapi mana ndak nyiru lotang Jawa ke, kadang jibol kajian Nabi lah. Digibol malam-malam Nabi baca Quran. Asal itu sama-sama tersongonya. Kemana jinnya? Ndak. Razianya atau rundonya kan. Weh nampak dia awak sok kalian menengok weh. Lain soal isunya. Ya, sama janji tak nyibuk dulu ni. So lagi nyibuk jadi semasa tak di jalan yang berbeda. Ketika dok pulang buat suang tersongong. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ada juga di antara umat Islam yang tersesat jalan menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berbagai kekurangan. Semisal ada yang meyakini Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya. Allah masuk ke dalam dirinya. Sebutnya lah sampai pada martabat wali. Dengan tingkat tertentu hanya masuklah Allah ke dalam jiwanya. Adakah gitu nawa-nawa? Sika? Kalau nawa je nagu lah masuk itu panduta. Kalau nawa je nagu masuk itu adalah panduta bersama dengan melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia kajinya ketika sahabat Allah berdasar Al-Quran dan hadis di atas aras, saya tahu kalau ampun nak ampun murah. Apa alasan Allah tak boleh bertampik doanya? Kalau di atas mesti bertampik tu, kalau masuk dalam badannya tak bertampik. Ikan lucu-lucu kadang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ada pula orang tidak mau menerima hadis sahih dalam bab akidah dengan alasan hadis ahad, tidak yakin. Tiba-tiba hadis palsu dipakai dah. Hadis palsu seperti nur Allah, nur Muhammad bergabung jadi nur dayannya. Jadi di dalam jiwanya masuk nur Allah dan nur Muhammad. Pada hadis tentang nur semuanya ada hadis palsu. Ya, tentang nur Muhammad hadisnya semua adalah hadis palsu. Tapi jadi keyakinan diberi hadis sahih tentang sifat-sifat Allah, ditolak alasannya hadisnya hadis ahad, walaupun sahih tak diterima, tapi hadis palsu dipakai. Jadi ada umat dengan tidak berilmunya walaupun cerdas, lah kalau dia profesor, lah doktor seperti yang beliau sebutkan tadi, tapi profesor doktornya bukan di bidang ilmu agama, tapi bisa saja ilmu politik, ilmu sosial, ilmu kenegaraan, ilmu ekonomi, ilmu pertanian. Ya, petang sesuai dengan salah seorang doktor dari Malaysia diundang konferensi internasional di Nagoya, di salah satu daerah di bidang ilmu Al-Quran.
Iya, ada seorang profesor ke awak menyebut ada nama nya ndak ahli tafsir dah. Inya tu SMP SMA-nya SMK Pertanian. Cuman kalau dalam bahasa Arab namanya Ma'had Tsanawi Lizira'ah. Kalau sabik Ma'had Tsanawi, Sanawiyah. Agama ke awak ya? Kalau bahasa Arab ndak agak mula-mula SMP SMA SMP mutawassit nama. Ya kan iya. Kalau SMA Sanawi nama. Kan dia orang dunia tamat sanawiyah. Sudah itu masuklah ma'had lil ulum ziraiyah. Ma'had kuliah. Ya. Untuk apa namanya kalau bahasa timur mungkin institut pertanian. Masuk institut pertanian. Dia pandai bahasa Arab. Pandailah meleceh apa nomor menafsirkan Al-Quran menurut pikirannya. Sehingga mohon maaf, ini bisa dikatakan kafir dengannya. Kafir dengannya. Tentu tuan-tuan disebutnya kafir, tidak ada termasuk sabit tadi. Tidak ada perintah Al-Quran yang mengatakan umat Islam wajib salat. Apa hukum dulu ya? Wih, apa hukum tu kalau umat Islam nyebut tidak wajib salat? Hah? Murtad. Tidak ada khilaf di antara ulama. Tidak ada khilaf di antara ulama bahawa itu orangnya murtad. Tiba di Indonesia disebut dengan ahli tafsir paling besar abad ini. Di kalangan profesor-profesor tafsir kita di sebagian maksudnya di negeri ini. Makanya dong, dek kawan yang dari Malaysia tadi, tiyo dia memang doktor tafsirnya, dan dia lahir di Mocha, pernah kuliah di King Saud, King Abdul Aziz atau yang lain, kemudian doktor di Universitas Antarabangsa. Akhirnya minta mic-nya, bukan mainnya. Biasa nak cari itu kan, minta mic jalan. Kok uang dikafirkan oleh para ulama, kok jadi ahli tafsir paling hebat pula. Bukan ahli tafsir, ahli pertanian. Kemudian bicara tentang tafsir Al-Quran. Inya nyabut dia kata maafnya. Mosong wanita tak wajib menutup aurat. Tu le tafsir lah. Kecuali aurat yang paling sensitif. Tahu paling sensitifnya? Aurat yang paling aurat. Itu aja yang wajibnya. Yang lain tak. Berarti boleh cenderung orang barat di pantai itu jadi itu bolehnya. Itu ahli tafsir je. Hah? Ahli tafsir di banyak sekali. Tetapi di lembaga-lembaga keagamaan kita menjadi objek kajian ilmiah, dianggap sebagai ahli tafsir. Dia apa? Nya pandai bahasa Arab. Allah musta'an. Ini sampai begitu dangkalnya para ilmuwan kita. Orang yang tak mengerti tafsir, cuma pandai bahasa Arab, pandai mengutaati makna Al-Quran sesuai dengan hawanya, dianggap sebagai ahli tafsir terbesar abad ini. Berarti tidak pernah nanti baca tafsir syekh ulama-ulama Gadang. Kalau Mesir ada Syekh Asy-Sya'rawi ya. Nah, atau tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin, ada Syekh tafsirnya banyak ahli tafsir. Bahkan salah seorang murid Syekh Al-Albani rahimahullah di Maroko menulis kitab tafsir Al-Quran dengan hadis-hadis dan sunnah yang sahih. Hanya 50 jilid. 50 jilid. Jadi dulu buku-buku tafsir banyak ditafsirkan hadis-hadis tapi tidak ditakhrij hadisnya, tak dibedakan. Kadang masuk juga hadis dhaif di dalamnya. Maka beliau menyaring hadis-hadis itu sehingga yang dijadikan penafsir Al-Quran adalah hadis-hadis yang sahih, dan ditinggalkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang dhaif, sehingga bersihlah tafsir kita dari hal-hal yang tidak benar menurut ijazah beliau, dan sudah dicetak 50 jilid. Itu adalah penulisnya adalah S1 sampai S3 di Universitas Islam Madinah dan murid Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Kemudian yang kedua, setelah subhanallah, jadi kita mensucikan Allah dari segala yang dinisbatkan kepadanya ini.
baik yang mengatakan Allah menjelma dalam tubuh manusia, atau yang mengatakan Allah bersifat lelah setelah menciptakan langit dan bumi, atau Allah Subhanahu wa taala, semua sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan itu kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, kemudian alhamdulillah. Yang kedua, kalimat yang paling cinta adalah alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalimat alhamdu itu sama hurufnya sama dengan al-madhu. Al-madhu mim dal ha, madaha. Sedangkan alhamdu ha mim dal. Ha mim dal. Sama huruf. Sama hurufnya. Madaha mim dal ha. Hamida ha mim dal. Sama hurufnya, cuman beda urutan hurufnya. Maknanya sama, sama-sama memuji, sama-sama memuji. Tapi para ahli tafsir menyebutkan Allah selalu memakai, dan Nabi juga selalu memakai kalimat alhamdu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-madhu itu jarang, tidak ada dipakai untuk memuji Allah SWT. Apa sebab? Al-madhu itu hanyalah sekedar pujian yang diberikan, tidak dipastikan apakah pujian itu patut diberikan atau tidak. Paham tak? Orang kadang-kadang berbuat buruk lalu dipuji orang, itu namanya madahahu fulan, walaupun yang dibuatnya sesuatu yang tidak baik menurut pandangan agama, tapi dipuji orang dipuji orang. Ada orang dipuji gara-garanya tidak sesuai agama orang, tapi dipuji ada tak? Apa contoh? Apa contoh? Apa contoh? Orang mandang lumba menari dangdut, banyak yang puji. Banyak. Mana banyak memuji orang menari dangdut pada yang memuji orang mengaji. Banyak dangdut lagi. Itu namanya madah, al-madh. Artinya pujian walaupun sesuatu yang tidak baik dipuji juga orang. Tapi kalau alhamdu tidak diberikan kecuali memuji yang baik-baik saja. Kecuali memuji yang baik-baik saja. Maka Allah memilih untuk dirinya kalimat alhamdulillah, bukan al-madhu lillah, walaupun maknanya dalam bahasa Arab sama. Jelas? Jadi kalimat alhamdu itu khusus yang baik. Oleh sebab itu kalimat alhamdu mesti diiringi dengan cinta. Kenapa? Karena yang dipuji itu adalah orang yang baik, maka mesti dicintai. Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik kepada kita. Ada yang lebih baik pada Allah kepada kita? Hah? Tiai wa doko ke nya bejo makan mudah kan ya? Awak sekalian nak dokonya langsung buat togang makan. Balacik langsung kan ya? Kalau Allah Ta'ala sampai setiap berdosa Allah cuy awak dia, macam apa bidek badan dia? Hah? Tunjuk siapa nak buat dosa iko? Tak ada buat ni benar. Siapa nak ada buat dosa iko? Tunjuk tangan. Tak ada? Hah? Tak ada. Semua kita hari ini buat dosa. Andainya Allah hukum kita dengan setiap dosa, andai. Tapi Allah Maha baik dengan kita. Bahkan orang berniat buat dosa, lalu tidak jadi dia buat, diberi pahala. Boleh? Ada orang berniat nak mencilok awak, mencilok arah tu, sudah tidak jadi, babi upah, babi upah. Alun jadi bani anak cilok lah berpalasa ketawa dia wak kalau tak tangkap alun jadilah
Tapi Allah SWT ketika berdosa, berniat belum dihukum, belum dicatat. Tapi kalau sudah dilakukan satu perbuatan dosa, ditulis satu. Tapi kalau berniat tak jadi dikerjakan, ditulis satu pahala sempurna. Kalau kebaikan, kalau kita buat, ditulis 10 kali lipat gaji. Cuci gaji na 10 kali lipat tuan-tuan cerita dunia orang. Ada orang berani bawa gaji 10 kali lipat. Habis 10 kali lipat ni cetong. Kalau gaji orang biasa 3 juta, diberi 30 juta ni. Nah, orang tolak. Ada cu? Dia sosua. Tak ada dia? Tak ada lah. Subhanallah. Kalau awak berdosa, awak nak maafkan dosa, cik berdoa juaknya, dia apui dia. Nah, di dunia kan macam itu. Ha? Lat joleh awak berdosa, terbukti, asal itu mohon je lah, maafkan dia lah, selesai. Ada? Tak ada. Ya, makanya Allah SWT berhak untuk dipuji. Makanya kalimat Alhamdulillah itu bukan kalimat kosong, tapi adalah kalimat yang sangat berisi. Maka itu yang dipilihkan Allah untuk kita baca setiap hari di setiap rakaat salat kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah pilihkan. Maka Allah jadikan surat Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebagai afdalus suwar fil Qur'anil Karim. Surat terbaik, surat paling utama dalam Al-Quranul Karim, karena isinya adalah pujian terhadap Allah, sanjungan terhadap Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kaum muslimin, ketika kita nak meminta, setiap umat atau hamba ini ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dimulai dengan Alhamdulillah. Padahal ini baik adalah, kan baik adalah Allah dibaik, tapi kita sudah mengucapkan Alhamdulillah. Apa sebab? Karena memang kalau kita meminta, Allah malu tidak memberi. Allah malu tidak memberi. Artinya kalau asal mau meminta, kita mesti memujinya. Apa sebab? Pasti diberi. Pasti diberi. Cuman kita memang harus sabar. Tuan-tuan, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, diberi Allah itu mungkin kita ingin saat ini, tapi Allah dalam berdasarkan ilmunya belum waktunya saat ini, belum saat ini. Dalam Al-Quran kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang saleh, orang-orang yang para nabi, ketika Allah menjawab doa para nabinya. Siapa contohnya nabi yang dikabulkan doanya dalam Al-Quran? Tidak ada. Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya, dia meminta kepada Allah sekali, tidak berkali-kali, diulang terus. Di antara doa beliau, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya keturunan yang saleh. Bila mau dibayar Allah Ta'ala, bila mau dikabulkan doa itu, padahal dijanjikan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mau Nabi Ibrahim dapat anak, di atas 80 tahun umurnya. Itu dia bangga kalau ke Ibrahim? Tidak. Itulah saat yang pas. Allah lebih tahu tentang itu. Subhanallah. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam tak tertahankan lagi azab yang diberikan Fir'aun, yang ditimpakan Fir'aun kepada Bani Israel, kan tak tahan mereka lah. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Harun memohon kepada Allah supaya musuh-musuh mereka dihancurkan. Allah jawab, qad ujibat da'watukuma, doa kalian sudah dijawab, arti diijabah. Tentu dek tuan-tuan dan puan, bila mau ditenggelamkan Fir'aun sejak Allah mengatakan doa kalian dikabulkan? 40 tahun. Soal tahu?
Awam pi ai doa alanya benda takkan mungkin dikabulkan oleh Taala berhenti doa. Kan ya? Bukan pi ai. Tak akan kabulkan Allah Taala nanyanya. Nak labiul pada Nabi Musa dan nak labiul pada Nabi Ibrahim. Minta terus. Mungkin waktunya belum pas. Dan Allah pasti menjawab doa kita dengan salah satu dari tiga. Para ulama menyebutkan salah satu dari tiga. Satu, Allah kabulkan seperti yang kita minta. Minta anak diberi anak, minta bini diberi bini, minta kojo diberi kojo, minta jadi bupati jadi bupati. Misal, nah, dan Allah beri itu belum tentu semata-mata baik. Mungkin ujiannya bagi seorang. Nah, yang kedua, Allah hindarkan bala, musibah sebesar kebaikan yang kita minta itu. Sebesar kebaikan yang kita minta. Andainya kita misal minta pekerjaan, yang pekerjaan itu menghasilkan, kalau diakumulasi tahun misalnya dapat gaji di situ sampai 1 juta. Jangan ya? Tapi ternyata bukan itu yang Allah berikan kepada kita. Dihindarkan kita dari penyakit yang kalau bobe abi lo mati juta nah. Ada bobe abi mati juta deh. Hah? Love you leh. Yang mahal mana dah bobe dua dah tampik lu kan. Kan ya? Tampik wa bobe dah mahal je. Kan dokter mahal bayu. Nyela spesialis. Kalau semakin banyak sakit semakin banyak mau deh. Ada bertujuh ke spesialis. Kalau spesialis bertujuh sekali datang berapa? Sekali datang. Ayah dia baca aja dia. Sekali tiba seorang 7 hati. Kali 7. Hah? Oh itu. Kapus tu. Nyobe mati ciknya dah. Jadi ala kulli hal. Jadi kadang-kadang Allah elakkan kita dari musibah yang mungkin sebanding dengan kebaikan yang kita minta tadi. Dan ada yang lebih daripada itu, Allah siapkan bagi kita kebaikan karena doa itu di akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Itulah makanya berdoa dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Karena memang Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Janji Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku kabulkan doa orang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Makanya kalau berdoa jangan sogan-sogan. Tak perlu pakai perantara, bahkan dilarang pakai perantara kecuali yang disyariatkan. Ya, kecuali yang disyariatkan. Makanya jangan pilih ke kuburan keramat dulu. Kalau tujuannya untuk meminta untuk kita. Tapi kalau tujuannya untuk mendoakan orang di kuburan itu silakan. Jangan ya. Kau ndak sampai lo ke Kalimantan mau gini. Sampai lo ke Jawa ya doa itu dipokan pergi ke kuburan Sunan Kalijogo nya. Ngapa kan nak pencai jodohnya. Akhirnya subhanallah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, bukan meminta itu bukan ke kuburan. Meminta itu adalah kepada Allah SWT, dan seabdul-abdulnya adalah seperti di rumah Allah SWT. Di antaranya adalah antara azan dan qamat. Karena waktu azan sudah masuk, kita dengarkan azan dulu. Mudah-mudahan kita berdoa pula nanti di antara azan dan qamat. Apalagi juga hujan turun. Termasuk di antara doa yang mustajab ketika hujan turun. Allahumma sayyiban nafi'ah. Baik, silakan.
Allahu sudah la ilaha illallah. Sudah. Insyaallah. Insyaallah. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Dan zikir-zikir seperti ini adalah yang dilakukan oleh seorang hamba terhadap Rabb-nya dengan mengucapkan kalimat-kalimat puji-pujian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tadi adalah alhamdulillah, karena memang Allah SWT dicintai karena kebaikan-kebaikan yang diberikannya. Kemudian dimulai kita dengan doa tadi karena memang Allah SWT pasti akan mengabulkan seperti yang disebutkan tadi. Kemudian wala ilaha illallah, kalimat ini juga min ahabbil kalami ilallah, termasuk kalimat yang paling dicintai Allah SWT. Sampai-sampai kita disuruh untuk memulai masuk ke dalam agama ini dengan kalimat ini, dan keluar di akhir kehidupan kita ke alam barzakh juga dengan kalimat ini. Dan dijanjikan dengan kalimat ini aman
nyawa kita, aman harta kita, aman harga diri kita. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dan bila benar-benar sidqan min qulubina, benar dari hati kita, maka dijamin masuk surga dan tidak akan pernah kekal di neraka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakanlah bahwa kalimat ini oleh Nabi miftahul jannah, kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Dan orang yang tidak mengatakannya tak akan pernah masuk ke dalam surga. Jadi adalah kebatilan yang sangat batil ketika ada di antara orang-orang tersesat dari umat ini yang mengatakan bahwa semua agama hakikatnya sama. Beda nama Tuhannya, beda cara beribadahnya, tapi ujung-ujungnya masuk surga. Ini bukan orang berilmu, tapi orang yang jahil tapi cerdas, sehingga dia ingin menyatukan semua agama, seolah-olah Nabi dulu tidak paham agama. Sebab Nabi SAW mengatakan orang-orang yang musyrikin dulu, ya, orang musyrikin itu juga beribadah pada Allah. Orang musyrikin dulu ada tawaf. Tawaf tu enggak ada tuan turia. Mereka tawaf di Ka'bah. Ada mereka haji, ada haji. Ada mereka solat di Ka'bah, ada enggak solat? Enggak tuan turia? Lain. Allah yang katakan, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an. Ayo sambung. Illa muka'an wa tasdiya. Salat mereka di Ka'bah itu tidak lain hanya tepuk tangan dan bersiul. Siapa maju? Siapa yang maju? Leluhur. Kan yang maju adalah ahli-ahli bid'ah yang merubah agama Nabi Ibrahim tadi. Jadi ada enggak orang yang juga dah mulai beribadah dengan bermusik dan bersiul? Ada enggak umat Islam yang seperti itu? Dah mulai. Nabi Isa pernah enggak mengajarkan umatnya dulu solat dengan berpiano dan main gitar? Ada Nabi Isa? Ada Nabi Isa mengajarkan? Enggak. Terus mereka solatnya kenapa pakai lagu? Karena orang-orang yang merubah-rubah agama, orang-orang yang merubah agama. Ada umat Islam yang juga sudah mulai menyanyi-nyanyi dan beribadah. Alana wa ta'alun. Subhanallah. Alana wa ta'alun. Allah baca selawat sambil dangdutan lana wa. Baca Quran sambil berpiano lana wa. La ta'alun. Allah, taib, dan sebagainya. Itu tidak lain tidak bukan adalah karena syaitan menghiasi perbuatan mereka sehingga dilihatnya sesuatu kebaikan hasanah. Fayarawu hasanah. Dia melihat itu suatu kebaikan. Makanya ketika diskusi dengan mahasiswa, ada yang mengatakan, kan itu kan termasuk sarana dakwah, Ustaz. Sarana dakwah. Selalu saya tanya, menurut siapa? Sarana dakwah menurut siapa? Coba kita tahu, di zaman Nabi ada orang menyanyi. Di zaman Nabi sudah ada orang menyanyi. Sudah ada orang main musik. Sudah ada. Berapa kali Nabi menjadikan kontras musik sebagai sarana dakwah? Itu makanya nada, dakwah dan irama. Maka saya tanyakan, Nabi tahu enggak bahwa orang suka musik hari itu? Tahu enggak? Taib. Kenapa beliau tidak menggunakan acara musik untuk mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya? Karena orang suka.
Berarti itu adalah sarana yang tidak dihalalkan dalam berdakwah. Sebab Nabi tidak menggunakannya. Bahkan Nabi mengharamkan alatnya. Nabi mengharamkan alatnya. Bukan mengharamkan mainnya saja, mengharamkan alatnya. Tadi mengatakan alat tidak ada hukum dia, Ustaz. Kalau digunakan untuk baik jadi baik, gunakan untuk buruk jadi buruk. Itu dia buat orang baca Quran pakai musik. Elok atau buat? Woi. Baca Quran diiringi musik elok atau buat? Nah kalau elok undang buat piano kami. Lamu saji kau baca Bismillahirrahmanirrahim ting 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 ting. Ya. Wah buat. Kalau lado buat berarti tidak ada orang berilmu sikurulah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika ada yang mengatakan asal isinya bagus halal, asal isinya buruk tidak halal. Musik Al-Quran halal apa tidak? Halal. Bermusiklah kalian baca Quran. Bermusiklah baca tahlil itu. Bermusiklah baca salawat itu. Itulah yang merubah ibadah orang musyrikin dulu dari solat yang pakai rukuk dan sujud dirubahnya dengan solat bertepuk tangan dan bersiul. Tidak ada Nabi Ibrahim mengajarkan itu, tidak ada Nabi Ismail mengajarkan itu. Mereka merubah sendiri. Apa alasannya? Kalau tunduk langgak ke apa? Dek pinggang deknya. Tapi kalau lebar lagu khusyuk deh. Kan ada orang kalau berlagu nangis baca Quran, disuruh baca Quran nangis. Disuruh baca Quran nangis. Kalau disuruh berlagu nangis dek lagu tu. Bukan karena menangis itu lebih baik, kecuali menangis karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang dari ulama sahabat ada berkumpul anaknya dengan orang-orang yang sengaja baca Quran untuk membuat orang menangis. Subhanallah. Ternyata sahabat memahami itu suatu kesalahan. Karena tidak ada Nabi mengajarkan sengaja baca Quran untuk menangis. Tetapi Nabi sering menangis dengar orang baca Quran. Paham bezanya? Tentu bedonya. Itu beza. Bahasa ngojong membuat orang menangis. Nak lay baca Quran itu. Tidak. Al-Quran bukan untuk litabaki. Kan ada sebagian awak berkumpulan pada melampu kan? Untuk apa nak lay orang menangis? Tidak. Sebab Nabi bukan dengan cara itu beliau. Tapi dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur, bukan dengan sengaja dengan buat suara-suara tertentu sehingga orang menghayati akhirnya menangis baca Quran. Tidak. Makanya dilarang oleh ayahnya. Kalau bahasa awalnya dijawab anak kamu saji deh. Apa salah dia niatnya? Dan nak baca Quran, tidak ceneko diajar dari Rasulullah ke kami doyongnya. Tidak ceneko diajar dari Rasulullah ke kami. Nabi mengajarkan baca Quran dengan tadabbur lalu dihayati dan menangis, bukan membuat acara menangis baca. Tentu beza. Bukan membuat acara menangis baca Quran. Tidak. Maka diingkari oleh sahabat yang lebih paham agama daripada kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak berilmu, tidak menimba ilmu dari sahabat Allah dan Rasulullah SAW, semuanya baik. Itulah makanya dulu mereka menerima salat dengan bersiul dan tepuk tangan. Apa sebab? Yang main pikiran dan perasaan. Iyalah soyanya lama lah. Kan ya? Yang penting happy. Yang penting happy. Disyariatkan? Tidak ada. Makanya ditanya dalilnya. Di mana kalian dapat kau dulu? Contoh tu dapat dan moyang kami membuat. Dari turun ke murun. Dikaji-kaji siapa lu mau buat? Kosan uang yang dijanjikan masuk neraka kekal di dalamnya. Subhanallah. Itu yang kita ikuti. Makanya tidak jarang kita hari ini melakukan acara tertentu alasannya Abu Lahab. Masa apa amalan Abu Lahab yang kita hidupkan? Kan ada dengan alasan
Abu Lahab diringankan azabnya setiap hari Senin. Subhanallah. Abu Lahab walaupun ringan azab tapi masuk neraka. Padahal riwayat itu juga bermasalah, tidak sahih dari Nabi, juga tidak dari Urwah bin Zubair yang menceritakan, juga tidak sahih. Hadisnya mursal. Hadis mursal ada hadis dhaif. Hadis dhaif sepakat para ulama tak dipakai dalam masalah akidah. Contoh tadi itu hadis sahih dibuang deh, hadis mungkar dia pakai. Itulah masalahnya, tidak istiqamah karena memang sesuai hawa dan keinginan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka memuji Allah, kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat bertuah, tetapi dengan syarat mengucapkannya lillahi tabaraka wa taala. Sebab ada yang mengucapkannya nifaqan, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengucapkan la ilaha illallah tapi munafik. Tapi orang-orang kafir Quraisy berani menolak karena mereka paham kalau baca la ilaha illallah tidak ada lagi ketundukan kecuali kepada Allah, tidak ada lagi ibadah kecuali yang diinginkan Allah, tidak ada lagi ikutan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya mereka tidak mau. Makanya ketika hari ini kita berdakwah kepada Allah dan Rasulnya saja, banyak orang menolak. Apa sebab? Sebab kalau ikut seperti ini, tidak ada lagi kita harus ikut Imam Syafi'i dalam segala hal. Tidak ada lagi mesti ikut Imam Maliki dalam segala hal. Tidak ada mesti ikut Imam Sifulan dalam segala hal. Tapi kita mengikut mereka dalam hal yang mereka mengikut Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika Syafi'i mengikut Nabi, kita ikuti. Ketika Maliki mengikut Nabi, kita ikuti. Tapi ketika mereka tidak, saat itu kita katakan, mohon maaf Buya Syafi'i, kami dalam bab ini cenderung mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dan Imam Syafi'i akan marah dengan itu. Itulah wasiat utama dari Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Bila berbeda hadis yang sahih dengan pendapatku, maka buang pendapatku, pakai hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Tu je lah manyang-manyang. Ini banyak tu. Tu banyak tu salah Syafi'i dudangnya. Indah doh. Kalau boswo, kalau indah, ndak kan kalau di pendapat Imam Syafi'i. Jadi cecelah salah bukan maksud cecelah salah Imam Syafi'i, indah. Tapi ada kalanya kita harus meninggalkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih karena hadis-hadis lain lebih menguatkan untuk tidak seperti pendapat Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kalau basuh, kalau enggak tauhid je lah. Jadi bukan berarti awak lebih hebat dari Imam Syafi'i, enggak. Karena dulu kalau pakai prinsip lebih hebat orang pada Imam Syafi'i, Umar dah omong dengan Ali dah. Kan ya? Bahkan ninyak menegur Umar di tembok dia Umar. Mana dong? Umar memutuskan ini sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Khalifah ke berapa? Khalifah kedua. Nengok mahar semakin mahal, mas kawin. Akhirnya Umar memutuskan membatasi. Tidak boleh lebih dari 400 dirham. 4 dirham mahal ni sono juga. Ayo awak seperangkat alat rumah tangganya. Awak mahar awak apa sah? Seperangkat alat rumah tangga. Seperangkat alat solat. Asal seperangkat alat rumah tangga nah. Seperangkat alat solat. Sampai 3 dirham? Enggak. Nah, Umar membatasi paling tinggi 400 dirham. Paling rendah enggak apa-apa je apa. Bahkan Nabi katakan yang paling barakah yang paling sedikit belanjanya. Itu yang paling barakah, paling sedikit maharnya. Enggak yang paling banyak dah. Oleh sebab itu, maka Umar memutuskan, nak jen mahal dibatasi. Datang niniak. Enggak tahu nyong ijazah niniak tu daerah. Enggak tahu nyong skripsi dia dalam tulis di bidang apa. Apa niniak laisa laka ya Umar zalik. Wahai Umar, dia niniak apa Umar jenya? Kan ya?
Kalau sampai datang Pak Prabowo kau minta ada ni niat 90 tahun umur. Awaknya kan. Kan bawa jadinya. Ya. Jangan tersinggunglah awak lah. Niat rumah. Jadi Umar tidak hak awak untuk mengatur itu dah. Apa itu? Lianna Allah qala, Allah mengatakan wa ataitum ihdahunna qintara. Dan engkau berikan kepada salah seorang dari istri kalian itu maharnya harta yang melimpah. Kalau harta melimpah tentunya tidak tamuik dah. Kalau rekening tidak socik dah kan ya. Kalau tanah tidak satu empuk dah. Kalau kebun tidak satu ampek dah kan ya. Bos sawit bah melimpah. Kalau ome tidak sampai tirampa tidak sampai asang dah. Jadi harta yang melimpah. Apa kata Umar? Kalau sempat kalau disolang tu berarti merendahkan. Amu Umar nemo? Hah? Jadi tidak ada karena hebat lo pada Imam Syafi'i, bukan itu, tidak. Hebat lo ni niat tu pada Umar lah. Hebat ni niat tu pada Umar lah. Tidak. Yang hebat tu adalah dalilnya. Makanya dikata Umar radhiyallahu anhu, siapa yang berdalil pada Al-Quran dan Sunnah, sekalipun orang rendah, dia harus ditinggikan. Apa? Karena kita menghormati firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu. Kalau bertemu perkataan Allah, perkataan Rasulullah, tinggalkan semua pendapat. Jalurnya itu jatuh Imam Syafi'i dengan itu. Jatuh Umar dengan menerima teguran ini tadi? Tidak. Umar tetap Umar. Asy-Syafi'i tetap Asy-Syafi'i. Yang jatuh adalah orang-orang yang taklid buta kepada para tetua dan para ketua dan tidak mau mendengarkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ikut Nabi dapat gelar Ahlus Sunnah, walaupun di masa hidup mungkin dikatakan dhalun mudil. Imam Ahmad oleh orang yang sesat di masanya dikatakan sesat menyesatkan. Tapi akhirnya sejarah tetap mencatat bahwa Imam Ahmad imamnya ahli sunnah wal jamaah. Yang dulu mengatakan, bahkan memfatwakan, bahkan memutuskan dengan keputusan pengadilan dengan 70 orang hakim. Ya, di seluruh negeri hakim tinggi memutuskan Imam Ahmad ahli bid'ah. Tetapi keputusan hakim itu tidak berpengaruh kepada hakikat Imam Ahmad yang benar-benar ahlu sunnah. Mereka lah yang dicatat oleh sejarah ahlu bid'ah. Walaupun catatan dan tanda tangan mereka mengatakan Imam Ahmad sebagai ahli bid'ah sesat menyesatkan. Sebab apa? Karena sejarah tak pernah berdusta. Yang berdusta adalah orang-orang yang ada dalam sejarah. Kekuasaan setinggi apapun tak berpengaruh merubah iman dan hakikat seseorang. Dulu Nabi ketika datang pertama kali dituduh sesat menyesatkan, memecah belah umat, menebar permusuhan. Tapi akhirnya Nabilah sebenarnya yang menyatukan umat manusia, bukan hanya orang Mekah, tapi umat manusia. Dengan syarat yang mau menerima. Yang tidak, Abu Lahab, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, semua mereka jadi sampah-sampah sejarah. Walaupun mereka dulu di puncak kekuasaan di Mekah. Karena apa? Melawan Nabi alaihissalatu wassalam, melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu kita memilih ikut Nabi itu bukan kerana kita lebih hebat dari imam-imam, demi Allah tidak, tetapi karena yang menunjukkan kepada kita berbeda dengan imam tadi adalah orang yang membawa Al-Quran, membawa hadis Nabi, dan sesuai pemahaman generasi yang selamat, yaitu generasi as-salafus salih, yaitu para sahabat bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Kita tetap imam itu tetap imam. Kita kecil, dia besar. Tetapi kita akan semakin besar bila mengikuti imam yang lebih besar, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kemudian Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalimat ini pula lah yang diabadikan dalam setiap gerak solat kita. Dimulai dengan Allahu Akbar, disudahi dengan Assalam.
Jadi tidak sah solat kita kecuali dengan mengucapkan Allahu Akbar. Berarti ibadah terbesar disahkan dengan mengucapkan Allah Maha besar. Patutlah Allah mencintai itu, karena diletakkan di ibadah yang paling dicintainya, yang paling pertama ditanyakan ketika kita pulang nanti ke akhirat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamati as-shalah. Amalan yang pertama dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Dan salat itu dimulai dengan takbiratul ihram, dan setiap gerak kita naik turun dengan takbir. Dan Allah SWT tidak menjadikan itu kecuali karena memang itu yang paling dicintainya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Lil hadithi baqiyah. Insyaallah masih ada pembahasan yang tersisa. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan. Nyalon sudahlah. Lambo dia ni. Betul lah hujan dia. Apa sudah salatnya lah. Perlu no? Aku namun salah namo yang dilakukan. Nama Allah Ta'ala. Bisa dihitung nama Allah Ta'ala atau ada keterangan hadisnya nama Allah Ta'ala sekian banyak. Nomor 20, 90, 1 atau 20. Jadi masa di awal harus kita sebelum nama Allah Ta'ala atau memang boleh atau pokoknya ada nak betul dari agama awak nama Allah Ta'ala harus sekian. Anu sama boleh dah. Kau dia nak cukup special. Jadi nama Allah Subhanahu Wa Taala tidak terbatas. Tidak terbatas. Ada yang diajarkannya kepada kita, ada yang tidak. Dari ini dipahami dari semua dalil yang berkaitan dengan nama-namanya. Pertama, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama itu. Nah, apa nama-nama itu? Allah yang tunjukkan dalam kitabnya Al-Quran dan dalam hadis oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita namakan Allah kecuali dengan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Sebab apa? Sebab mensifati Allah dengan selain itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu adalah diharamkan. Dan bisa-bisa nanti kalau salah kita memberikan nama dan sifat, bisa-bisa kita menjadi orang yang musyrik dan sebagainya. Nah, kenapa dikatakan tidak terkira dan terhingga? Dalilnya banyak. Di antaranya Nabi SAW dalam doanya di salat malam sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki. Yang semua nama yang engkau bikulli ismin huwa lak. Semua nama yang engkau miliki. Nah, lalu Nabi perinci nama yang Allah miliki itu, satu, samaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama itu untuk dirimu. Di mana? Tentu kita dapatkan dalam kitabnya, dalam perkataannya Al-Quran yang diturunkannya. Au allamta ahada min khalqik. Samaita bi nafsak, afwan yang kedua, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu Al-Quran. Au allamta ahada min khalqik, atau engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu. Dalam hal ini tentu Nabi SAW yang dapat pelajaran itu daripada Rabbnya. Kita kan tidak mendapatkannya. Au usta'tharta fi ilmil ghaibi indak, atau nama-nama yang hanya engkau ketahui dalam ilmu gaibmu. Berarti
Kalau dia demikian berarti masih ada nama-nama Allah yang belum tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Karena dia katakan itu, engkau hanya sendiri mengetahui dalam ilmu gaibmu. Nah, hadis ini didukung oleh hadis syafaat yang terdapat dalam Sahih Bukhari, yang hadis termasuk hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, hadis syafaat, di mana di saat kita berkumpul di padang mahsyar seluruh umat, di padang yang sangat luas, tidak ada gundukannya, pokoknya dijaga di pagar betis oleh para malaikat yang besar-besar, tidak ada tempat untuk lari, dan panas luar biasa. Semua ringankan kita pada hari itu, kaum muslimin, lalu para umat semuanya tidak tahan lagi menanti. Lama 50.000 tahun cuma kita berdiri di situ. Subhanallah, kalau bukan Allah ringankan, sangat berat. Matahari 2 mil di atas kepala. Sekarang berapa jarak matahari ke awak? Berapa soal? Nyenangga dah nak jalan mana dah? Nyenangga ahli-ahli fisika nyampe hanya 50 juta kilometer. Dokek tu jauh. Ji, belajar SD dulu. 50 juta kilometer. Di Cikokar mana roh? 50 juta kilometer. Esok tinggi 2 mil atau 3 kilo setengah di Cikokar Bukit Pelambayan. Dokek tu jauh roh. Dokek. Kini dia 50 juta kilometer tak sekena ongik lah. Apalagi esok. Jadi kaum muslimin, tak tahan sampai-sampai orang kafir tu teriak-teriak bahawa okey-okeynya. Kalau ikut jenis dihisap jolenya langsung kena okol awaknya. Subhanallah. Sama dunia orang lazab kalau sidang tak joleh-joleh keputusan. Kan dia? Lah 5 tahun sidang tak joleh lah. Akhirnya mau soalan penjawab orangnya. Ancaman hukuman 3-4 tahunnya lah 5 tahun sidang tak joleh. Paham tak? Saking beratnya menunggu hisab itu sampai mereka teriak menolak joleh masuk neraka dia langsung ke jahanam jalannya, saking tak tahan. Nah, saat itu mereka ada yang berinisiatif ramai-ramai, itu hari ini yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa minta meringankan kita pada Allah hanya para nabi. Bawa paham mereka, para nabi itu dia kan akan menyatukan kita, yang bawa ke surga itu. Di dunia itu sampai nabi penduto dah. Kan ya, yang ikut nabi sampai dia penduto. Sampai intoleran dia dah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, ternyata yang ikut nabi yang selamat. Apa kata mereka? Barangkali Adam lah yang bisa kita minta tolong hari ini. Apa sebab? Inyo ayawak harus bertanggung jawab. Jadi ayah pada tanggung jawabnya. Akhirnya ramai-ramai mereka ke Adam alaihissalam. Singkat cerita, nak jalan panjang-panjang deh. Singkat cerita, Adam mengaku tak bisa menang. Apa sebab? Lah babai dan nikmat suraganya, makan opo, pakai opo, lolok cuma opo, tak pakai apa dah? Kan di surga tak pakai muayu dah. Ya. Muayu di surga? Tak ada bojah yang mutawatir lah. Allah musta'an. Semua jadi gizi. Tagang dan mondok cik batangnya, sebatangnya tak je tolak dan mana handi dah. Tak isak danya. Dan akan bongi Allah Ta'ala tu nak tolak. Kau Allah bongi, tak pernah bongi seperti kau, tak akan bongi lagi setelah itu seperti itu. Tapi cubalah kalian pekan Nuh alaihissalam. Sebab Nuh adalah awalur rusul. Nabi yang Rasul yang pertama, tidak tanggung-tanggung, berdakwah 950 tahun. Awak 9 hari lah nak menggantung sorbannya, tidak temu doangnya, sila nanti 50 tahun. Singkat cerita, dah dialog, Nuh tidak ditolak dia tidak isap dia. Dan lah tagang Allah Ta'ala minta sesuatu dan minta jua. Kan yang minta anak dan kan keluarga dia kan, dia lah tagang menyambut je lah. Tak nak wang tu danyanya. Akhirnya tak berani Nuh alaihissalam untuk meminta. Cuba dek kalian ke Ibrahim. Sebabnya Khalilur Rahman adalah kekasih
Allah. Ibrahim pun ngaku jua dari sandanya. Allah wangi kau nak sekali wangi lah. Tak tahu lah adanya. Hanya masing-masingnya buat kekurangannya. Ya. Kemudian cobalah kalian pergi coba ke Musa. Musa kalimullah. Musa kan dulu diberi keistimewaan, Allah berbicara langsung kepadanya. Belok ke Musa, dia ala dulu salah. Tak je tolak dia Musa. Akhirnya pela coba tanya ke Isa alaihissalam. Isa Allah angkat ke langit kan? Makanya mudah-mudahan ini bisa untuk melobi Allah SWT memberikan syafaat. Isa pun camu juga alasan. Tak je bisa. Cobalah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang mereka kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi katakan analaha, memang ini untuk saya. Itulah maqaman mahmudan yang kita doakan setiap selesai azan. Jadi bukan tidak doa sudah azan dia sampai dah hafal wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta. Kalau tuan-tuan baca tu tauiyah, insyaallah dapat syafaat Nabi di hari kiamat. Kalau tidak baca ala tatutul pintu cik. Maka jangan kalau azan jangan tidur di ruangan dan jangan lupa berdoa. Kalau Allah hafal rawatlah tu lu jawab lu pergi gadang doa hafal dia balik. Ya, jangan sampai hilang. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi sujud di bawah arsy. Nabi sujud ke arsy atau ke Allah Taala? Allah Taala, karena Allah di atas arsy. Boleh sujud ke makhluk? Boleh sujud ke arsy? Tak boleh lah, syirik. Awak nak minta Allah Taala syiriklah dibuat. Kenapa sujud di arsy? Karena Allah di atas arsy. Contoh apa? Esok tengok. Ya. Cuman waktu itu tak dibawa nengok pun. Nengok hanya khusus bagi ahli surga. Ahli surga. Kalau nak nengok Allah Ta'ala masuk surga. Masuk surga. Di antara cara masuk surga beriman dengan apa yang dikatakannya. Masuk awak akan menengoknya. Siapa yang tak beriman kepada akan menengok Allah Ta'ala takut nak masuk surga. Karena tidak percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Nabi lalu sujud di bawah arsy, lalu memuji-muji Allah, menyebut nama-nama Allah yang belum pernah diajarkan kepadanya di dunia. Berarti ada nama-nama yang belum diketahui sekarang, tapi besok Allah wahyukan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nama Allah tidak terbatas. Mungkin ada terakhir ada yang bertanya, bukankah ada hadis ya Ustaz bahwa Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Subhanallah. Nah, apakah makna hadis ini nama Allah hanya 99? Tidak. Artinya Allah mengatakan di antara sekian banyak namanya ada 99 nama. Siapa yang menghafalkannya insya Allah masuk surga. Menghafal di sini maksudnya dengan mengimaninya, karena syarat masuk surga adalah beriman. Nah, yang mana nama-nama al-husna itu tidak ada pula hadis yang sahih dari Nabi menunjukkan ini tidak. Mungkin Allah ingin kita berusaha belajar untuk mengetahuinya. Caranya baca Al-Quran dari awal sampai akhir akan kita temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Allah Rabbul Alamin. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Berarti di antara namanya Al-Malik atau Al-Malik.
Jadi wak baca sampai akhir. Nah, mudah-mudahan terkumpulah nama-nama yang 99. Terus tidak cukup, tidak baca 99 lah. Kita baca lagi hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah rahasianya barangkali man ahsaha. Siapa yang menghafalkannya? Sebab menghafal itu perlu usaha, perlu memahami, perlu mendalami. Karena kalau hafal atau hafal tanpa paham, lambat hafal. Dan ya. Tapi kalau kita menghafal dengan paham, maka akan lebih mudah kita hafalkan. Nah, lalu ketemu, maka Imam Ibn Hibban misalnya berusaha mengumpulkan nama-nama al-asmaul husna dalam kitabnya Al-Ihsan. Atau juga Imam At-Tabarani juga berusaha mengumpulkan nama-nama, seperti juga Imam At-Tahawi berusaha menyebutkan nama-nama Allah Al-Husna tadi. Nah, tapi dari Nabi tidak ada berurutan dikatakan Allah Al-Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Tidak, itu kan diambil dari ayat dalam surat Al-Hasyr. Nah, silakan. Apakah itu tertibnya atau bukan? Apakah namanya sebelumnya 99? Tidak, nama Allah tidak hanya 99 berdasarkan dalil-dalil yang sudah disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Dengan demikian, wallahu alam, ini adalah anjuran untuk menghafal 99 nama, bukan pembatasan 99 nama. Wabillahi taufiq. Panjang jujur di. Lah, terima kasih dan mohon maaf. Ada yang tanya, Syah? Ada dia? Alhamdulillah. Jadi, oleh sebab itu ingat 4 kalimat ini kodok-kodok dibaca. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ringan di lisan tapi berat di timbangan. Nah, atau subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Ingat-ingat ya tuan-tuan. Tetapi subhanallah sangat bermanfaat di akhirat nanti. Semoga Allah mudahkan lisan kita, Allah cenderungkan hati kita, dan Allah mudahkan kita untuk mendapat kebaikan dari kalimat-kalimat yang dicintai Allah ini. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.